Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Fadil. Perkenalkan nama saya Zara Melani atau biasa dipanggil dengan Lani dari akuntansi 2023 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek analisis yang sudah saya kerjakan yang berjudul Analisis Komparatif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, Studi pada Penelitian tentang e-filing, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, Norma Sosial, dan Moral Pajak. Selanjutnya di sini yang pertama adalah latar belakang. Jadi mengapa penelitian ini saya lakukan? Yang pertama adalah pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah sistem self-assessment menurut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Yang ketiga ada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sekarang ini masih menjadi tantangan meskipun pemerintah itu telah melakukan berbagai reformasi perpajakan seperti transformasi dari sistem pajak yang manual atau terpisah-pisah dan sekarang menjadi diubah ke Cortex. Lalu yang keempat, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tidak hanya berasal dari sistem administrasi, tetapi juga dari aspek perilaku. Dan yang terakhir ada dikarenakan itu semua, analisis komparatif ini dilakukan terhadap 2 artikel ilmiah untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Untuk tujuan analytical project ini sendiri adalah yang pertama ada membandingkan isi 2 artikel ilmiah, lalu yang kedua ada melakukan analisis kritis terhadap hasil penelitian, dan yang terakhir ada memberikan implikasi bagi manajemen perpajakan. Selanjutnya ada identitas 2 artikel yang saya dalami, yang saya angkat sebagai referensi untuk proyek kali ini. Untuk artikel pertama dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tax compliance terhadap penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dengan penulis Fajri Nuraini dan Hermaya Ompo Sunggu. Dengan objeknya itu adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan. Lalu yang kedua ada artikel dengan judul Tax Compliance of MSMS Taxpayer Based on Social Norms and Tax Morals. Penulisnya sendiri adalah Windy Ariasti, Anggraeni, dan kawan-kawan. Untuk objeknya UMKM Kabupaten Garut. Selanjutnya ada perbandingan variabel penelitian antara 2 artikel yang saya telaah. Yang pertama untuk artikel yang pertama itu ada variabel tentang sosialisasi perpajakan. Ini X-nya ya. Jadi X1-nya sosialisasi perpajakan, X2-nya e-filing, Y-nya itu X3-nya kualitas pelayanan, dan Y-nya adalah atau variabel dependennya di sini kepatuhan wajib pajak. Nah, untuk yang artikel kedua ada 2 variabel X dan 1 variabel Y dengan variabel dependen. Variabel X satunya itu tentang norma sosial, yang kedua adalah moral pajak, dan variabel Y-nya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk perbedaannya sendiri, di artikel pertama itu lebih fokus kepada modernisasi administrasi perpajakan. Sedangkan yang artikel kedua itu fokus pada perilaku wajib pajak berdasarkan teori of planned behavior atau TPB. Selanjutnya ada metode penelitiannya. Jadi dari kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dua-duanya dengan instrumen penelitian berupa kuesioner sehingga data diperoleh langsung dari responden atau dari wajib pajak sekitarnya sesuai dengan objek pajak masing-masing analisis. Lalu artikel pertama meneliti wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan, sedangkan artikel kedua meneliti wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut menggunakan probability sampling dengan teknik simple random sampling sebanyak 100 responden. Untuk hasil penelitian sendiri, di kedua artikel ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor yang berbeda sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Artikel yang pertama menitik beratkan pada aspek administrasi perpajakan, sedangkan artikel yang kedua berfokus pada aspek perilaku wajib pajak. Untuk artikel yang pertama, ada 3 hasil penelitian yang saya ambil. Yang pertama adalah e-filing itu sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu yang kedua ada kualitas pelayanan juga memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan. Dan yang ketiga ada sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu di artikel kedua ada 3 juga hasil penelitian yang saya angkat. Yang pertama ada norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Yang kedua ada moral pajak juga berpengaruh positif dan signifikan, dan seluruh hipotesis penelitian berhasil diterima. Jadi inti dari temuan penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak itu dipengaruhi oleh kombinasi faktor administrasi dan faktor perilaku wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya ada analisis kritis. Jadi berdasarkan hasil analisis, kedua artikel memiliki kelebihan dan keterbatasan atau kekurangan yang berbeda, sehingga dapat saling melengkapi untuk menyempurnakan analytical project yang saya buat ini dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk artikel pertama sendiri, ada kelebihannya, ada 3 di sini. Yang pertama ada relevan dengan digitalisasi administrasi perpajakan. Lalu yang kedua ada mengkaji variabel yang berkaitan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang ketiga ada memberikan bukti empiris mengenai efektivitas e-filing dan kualitas pelayanan. Namun kelemahannya sendiri ada 2. Yang pertama ada objek penelitian terbatas pada WPOP di Batam Selatan. Dan yang terakhir ada penyebab sosialisasi perpajakan tidak signifikan. Belum dibahas secara mendalam. Jadi masih secara general pembahasannya. Lalu kita bergeser kepada artikel yang kedua. Di sini ada kelebihannya, ada 2, yaitu yang pertama ada menggunakan Theory of Planned Behavior atau TPB sebagai landasan teori. Jadi itu merupakan pondasi yang kuat untuk menjadi dasar sebuah artikel itu sendiri. Lalu kelebihan yang kedua ada menjelaskan pengaruh faktor psikologis terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, namun di sini ada 2 kelemahan untuk artikel kedua. Yang pertama ada objek penelitian hanya mencakup UMKM di Kabupaten Garut, lalu variabel penelitian belum mencakup aspek administrasi perpajakan. Selanjutnya ada implikasi praktis. Jadi dari hasil kedua penelitian, ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi sistem maupun perilaku masyarakat. Di sini ada 3 implikasi praktisnya, yaitu bagi DJP, perusahaan, dan wajib pajak itu sendiri. Kita akan bahas yang DJP dulu. Yang pertama, bagi DJP atau Direktorat Jenderal Pajak sendiri, itu dapat mengoptimalkan layanan e-filing dan sistem perpajakan digital. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Yang ketiga, menyusun program sosialisasi yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Mungkin untuk sekarang ini bisa dipahami dan lebih mudah dan lebih efisien karena sudah dijadikan satu dalam satu sistem yang bernama Cortex. Lalu ada lagi implikasi praktis bagi perusahaan. Yang pertama dapat memanfaatkan teknologi dalam administrasi perpajakan. Yang kedua ada meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan perpajakan. Dan yang ketiga ada menanamkan budaya kepatuhan dalam organisasi agar hal-hal yang menyimpang itu tidak akan terjadi. Dan yang terakhir ada implikasi praktis bagi wajib pajak itu sendiri, seperti yang tadi ada di dua artikel sebelumnya, yaitu bagi UMKM dan wajib pajak orang pribadi. Yang pertama di sini ada dapat meningkatkan kesadaran moral dan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lalu ada menjadikan kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Untuk kesimpulan sendiri dari saya terhadap 2 artikel ini adalah analytical project ini menunjukkan bahwa kedua artikel memiliki tujuan yang sama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda. Artikel pertama menekankan pentingnya modernisasi administrasi perpajakan melalui e-filing, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan artikel kedua menekankan pentingnya faktor perilaku melalui norma sosial dan moral pajak. Namun untuk kesimpulan utamanya di sini adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak akan lebih optimal apabila modernisasi administrasi perpajakan didukung oleh kesadaran moral serta lingkungan sosial yang mendorong perilaku taat pajak. Yang terakhir ada rekomendasi dari saya terhadap 2 artikel yang saya dalami. Jadi berdasarkan hasil analytical project terhadap 2 artikel tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rekomendasi yang pertama itu dapat mengintegrasikan pendekatan administrasi dan perilaku dalam penelitian selanjutnya. Lalu yang kedua ada meningkatkan kualitas pelayanan serta pengembangan sistem perpajakan digital. Yang ketiga ada mengembangkan program edukasi perpajakan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran moral wajib pajak. Dan yang terakhir ada mendorong perusahaan untuk memperkuat sistem manajemen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Mungkin presentasi dari saya cukup sampai situ, kurang lebih ini mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.